Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat eksponen. Yang pertama, kita akan mencari sifat eksponen dari perkalian bilangan berpangkat. Jika A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, syaratnya di sini basisnya harus sama. Oke, jadi di sini A, di sini juga A. Kemudian pangkatnya boleh beda. Ini M, di sini N. Hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, A pangkat 6 dikali A pangkat 4 sama dengan, karena basisnya sama, di sini A dengan A, maka langsung kita hitung aja nih. Jadi A pangkatnya 6 ditambah 4 sama dengan A pangkat 10. Soal yang kedua, 2/3 dipangkatkan 2 dikali 2/3 dipangkatkan 4. Nah, basisnya juga sama nih, 2/3. Oke, jadi ini 2/3 pangkatnya yang kita jumlahkan. 2 ditambah 4. Ini sama dengan 2/3 pangkat 6. Lanjut ke sifat eksponen berikutnya. Sifat eksponen dari pembagian bilangan berpangkat. Jika A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka pembagian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi ini juga basisnya harus sama. Pada sifat yang sebelumnya tadi kan perkalian. Kalau perkalian basis sama, pangkatnya dijumlah. Tapi kalau pembagian dengan basisnya yang sama, maka pangkatnya dikurangi. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, yang pertama, A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Nah, ini basisnya sudah sama. Jadi bisa ditulis A pangkat 6 dikurangi 2. Sama dengan A pangkat 6 kurangi 2, yaitu 4. Kemudian, contoh soal yang kedua. A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat 4 dibagi A pangkat 2, B pangkat 2 kali C. Ya, ini sama dengan kita kumpulkan nih basisnya yang sama. Jadi A dengan A, B dengan B, C dengan C. A pangkat 8 dibagi A pangkat 2. Jadi A pangkat 8 dikurangi 2. Kemudian B pangkat 3 dengan B pangkat 2 menjadi B pangkat 3 dikurangi 2. Kemudian C pangkat 4 dibagi C. Jadi C pangkat 4 dikurangi. Nah, pangkatnya di sini ada C kan? C ini sama dengan C pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis pangkat satunya. Nah, kalau ada C seperti ini berarti ada C-nya pangkat 1. Sehingga C pangkat 4 dibagi C itu sama dengan C pangkat 4 dikurangi 1. Sama dengan A pangkat 8 dikurangi 2, 6. B pangkat 3 dikurangi 2. Jadi B pangkat 1, kemudian C pangkat 4 dikurangi 1. Menjadi C pangkat 3. Atau bisa ditulis menjadi A pangkat 6 dikali B dikali C pangkat 3. Oke ya, lanjut ke sifat eksponen berikutnya. Nah, sifat eksponen dari perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi, bilangan berpangkat dipangkatkan nih. Nah, nanti sifatnya seperti apa? Jika A bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka perpangkatan bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ini sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, pangkatnya dikalikan.
Oke, di sini ada syarat A-nya tidak sama dengan 0. Contoh, yang pertama, A pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, ada pangkat dipangkatkan, maka ini sama dengan A pangkat 3 dikali 2, sama dengan A pangkat 6. Contoh yang kedua, negatif 3 dipangkatkan negatif 2 dipangkatkan lagi dengan 4. Jadi, ini pangkat dipangkatkan menjadi negatif 3, ini sebagai basis, kemudian pangkatnya tadi negatif 2 dipangkatkan lagi, berarti di sini dikali 4, sama dengan negatif 3 pangkat negatif 2 dikali 4, hasilnya adalah negatif 8. Nah, dari perpangkatan negatif bisa kita tulis nih, ini menjadi 1/, karena pangkatnya negatif, ya kan? Basisnya adalah negatif 3, pangkatnya atau eksponennya adalah 8. Jadi negatif 3 dipangkatkan negatif 2 dipangkatkan lagi dengan 4, itu hasilnya sama dengan 1/, negatif 3 dipangkatkan 8. Lanjut ke sifat eksponen berikutnya, perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat. Jika A dan B bilangan real, M dan N adalah bilangan bulat positif, maka perpangkatan dari perkalian bilangan berpangkat dapat dinyatakan sebagai berikut. A dikali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Jadi masing-masing bilangan pada basis ini, ya. Jadi di sini ada A kali B, ini dipangkatkan dengan N. Ya, jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama, A pangkat 3 B pangkat 2 dipangkatkan dengan 5 sama dengan, oke, kita jabarkan dulu. A pangkat 3 dipangkatkan 5, jadi ditulis A pangkat 3 pangkatkan 5 dikali B pangkat 2 dipangkatkan 5 juga. Jadi masing-masing basisnya kita pangkatkan dengan 5. Oke, bisa ya? Kita gunakan sifat eksponen sebelumnya tadi. Jadi A pangkat 3 dipangkatkan 5, ada pangkat dipangkatkan, maka A pangkat 3 dikali 5. Pangkatnya dikalikan. Ya, kemudian ini dikali B pangkat 2 dipangkatkan 5, jadi B pangkat 2 dikali 5. Ini sama dengan A pangkat 3 kali 5, berarti A pangkat 15, B pangkat 2 dikali 5, jadi B pangkat 10. Jadi A pangkat 3, B pangkat 2 dipangkatkan 5, ini sama dengan A pangkat 15, B pangkat 10. Lanjut ke contoh soal nomor 2. 3 pangkat negatif 5 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan negatif 2. Nah, ini sama caranya. Bisa kita tulis 3 pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif 2. Kemudian dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan juga dengan negatif 2. Sama dengan 3 pangkat negatif 5 dipangkatkan negatif 2, jadi negatif 5 dikali negatif 2. Kemudian ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan negatif 2, menjadi 2 pangkat 3 dikali negatif 2. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 5 dikali negatif 2, yaitu 10. 2 pangkat 3 dikali negatif 2, yaitu 2 pangkat negatif 6. Nah, karena di sini masih ada pangkat negatif, bisa kita ubah nih. Ini sama dengan 3 pangkat 10 dikali 2 pangkat negatif 6. Karena pangkat negatif, maka 1/2 pangkat 6. Jadi ini bisa ditulis 3 pangkat 10 dikali 1/2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 6. Oke, lanjut ke sifat eksponen berikutnya, perpangkatan bilangan pecahan.
Jika A dan B bilangan real, N adalah bilangan bulat positif, maka perpangkatan bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai berikut. A dibagi B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Ya, ini mirip dengan perkalian tadi ya. Jadi kalau di sini pembagian, maka masing-masing basisnya kita pangkatkan dengan N. Ini di sini ada syarat A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh, A pangkat 3 dibagi B pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, ini sama dengan A pangkat 3 dipangkatkan 4 dibagi B pangkat 2 dipangkatkan 4. Sama dengan A pangkat 3 dipangkatkan 4 menjadi 3 dikali 4. Ini sama dengan B pangkat 2 dipangkatkan 4 jadi B pangkat 2 dikali 4. Sama dengan A pangkat 3 kali 4 yaitu 12. Kemudian dibagi B pangkat 2 dikali 4 yaitu 8. Jadi A pangkat 3 dibagi B pangkat 2 dipangkatkan 4 ini sama dengan A pangkat 12 dibagi B pangkat 8.